Nika Priani MPD dan Ibu Sylvia MPD selaku dosen pengampu mata kuliah penelitian kuantitatif. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul hubungan layanan konseling kelompok dengan tingkat konsep diri peserta didik di SMA Negeri 2 Indralaya Utara. Baiklah, ada pun latar belakangnya yaitu remaja adalah masa peralihan dari masa kanak-kanak menuju masa dewasa yang ditandai dengan perkembangan dan pertumbuhan fisik dan mental. Masa remaja ini juga disebut sebagai masa mencari jati diri. Dalam kebanyakan kasus remaja masih mengalami kebingungan dan kesulitan untuk menemukan konsep dirinya karena mereka belum sepenuhnya mengidentifikasi status dirinya. Konsep diri adalah pandangan diri, penilaian diri, gambaran diri, pengalaman diri dari seseorang tentang nilai, aturan, persepsi dari berbagai hal mengenai dirinya sejak kecil. Untuk membantu siswa dalam meningkatkan konsep dirinya, diperlukan bantuan dari sekolah yang dapat melalui guru bimbingan dan konseling, salah satunya dengan layanan konseling kelompok. Konseling kelompok ini merupakan metode bimbingan dan konseling yang memungkinkan siswa memanfaatkan dinamika kelompok untuk membahas dan menyelesaikan permasalahan yang dialami. Baiklah, yang selanjutnya itu ada rumusan masalah. Rumusan masalah yang dikaji adalah bagaimana hubungan layanan konseling kelompok dengan tingkat konsep diri peserta didik di SMA Negeri 2 Indralaya Utara. Tujuan dari seminar proposal ini adalah untuk mengetahui hubungan layanan konseling kelompok dengan tingkat konsep diri peserta didik di SMA Negeri 2 Indralaya Utara. Manfaat penelitian ini adalah yang pertama ada manfaat teoritis. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah wawasan dan pengetahuan ilmiah baru bagi penulis. Yang kedua, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah pengetahuan serta dapat menjadi pedoman dalam penelitian yang akan datang. Adapun manfaat dan manfaat praktis yang pertama adalah bagi Universitas Sriwijaya, itu diharapkan menjadi bahan masukan dan informasi yang bermanfaat bagi Universitas Sriwijaya. Yang kedua, bagi SMA Negeri 2 Indralaya Utara, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan informasi yang bermanfaat bagi SMA Negeri 2 Indralaya Utara. Yang ketiga, bagi guru bimbingan dan konseling, diharapkan bermanfaat bagi guru BK untuk menggunakan layanan konseling kelompok dalam meningkatkan konsep diri peserta didik. Yang keempat, bagi siswa, melalui hasil penelitian ini diharapkan siswa dapat meningkatkan konsep diri yang negatif menjadi konsep diri yang positif. Baiklah, yang selanjutnya yaitu ada tinjauan pustaka. Yang pertama ada konsep diri. Definisi konsep diri ini adalah menurut Start dan Sendiri dalam Wani 2009 mengatakan bahwa konsep diri mencakup semua ide, pikiran, kepercayaan, dan pendirian seseorang tentang mereka sendiri dan mempengaruhi cara mereka berinteraksi dengan orang lain. Berdasarkan beberapa pendapat para ahli, dapat disebutkan bahwa konsep diri adalah semua ide, kepercayaan, dan pendirian seseorang tentang dirinya sendiri dalam hubungan dengan orang lain dan semua persepsi kita terhadap berbagai aspek-aspek kehidupan yang didasarkan pada interaksi kita dengan orang lain. Yang selanjutnya yaitu pembentukan konsep diri. Pada masa kanak-kanak, seseorang mulai membentuk konsep dirinya. Konsep diri ini merupakan hasil yang dicapai melalui proses interaksi yang didasarkan pada pengalaman yang diterima individu sebagai hasil dari eksplorasi individu terhadap lingkungannya dan refleksi diri yang diterima dari orang lain yang memiliki makna dalam kehidupan mereka. Selanjutnya ada aspek-aspek konsep diri. Konsep diri ini terdiri dari beberapa aspek, yaitu yang pertama ada
sosiologis yang berkaitan dengan faktor-faktor fisik seseorang seperti warna kulit, bentuk tubuh, berat atau tinggi badan, raut muka, dan memiliki kondisi badan yang sehat atau normal. Yang selanjutnya ada aspek psikologis. Aspek psikologis ini meliputi 3 hal, yaitu kognitif atau kecerdasan, bakat, minat, kreativitas, kemampuan konsentrasi. Yang kedua ada afeksi, ketahanan, kekuatan, dan kekuatan kerja. Dan yang ketiga motivasi berprestasi. Yang ketiga ada aspek psikososiologis. Aspek ini merupakan pemahaman seseorang tentang hubungan dengan lingkungan sosialnya. Yang keempat ada aspek psikospiritual. Aspek ini merupakan kemampuan dan pengalaman seseorang yang berkaitan dengan nilai-nilai dan ajaran agamanya. Yang selanjutnya, yang kelima ada aspek psikoetik dan moral. Aspek ini merupakan kemampuan untuk memahami dan melakukan tindakan berdasarkan nilai-nilai etika dan moralitas. Dalam materi yang selanjutnya itu komponen-komponen konsep diri. Di sini ada 3 komponen konsep diri. Yang pertama ada konseptual atau physical self concept, yang merupakan gambaran diri seseorang yang berkaitan dengan tampilan fisiknya, termasuk kesan atau daya tarik yang dimilikinya bagi orang lain. Yang kedua ada konseptual atau psychological self concept, yang disebut juga sebagai konsep diri psikis, yang merupakan pemahaman seseorang tentang dirinya, kemampuan atau ketidakmampuan dirinya, masa depannya, serta mengikuti kualitas kesesuaian hidupnya. Yang ketiga ada attitude dinar, yang merupakan perasaan-perasaan seseorang terhadap dirinya, terdiri dari sikap, keberadaan dirinya saat ini dan masa depan, serta sikap terhadap rasa harga diri dan rasa kebanggaan. Materi yang selanjutnya itu ada faktor-faktor konsep diri. Faktor-faktor konsep diri ini dibagi menjadi 7. Yang pertama ada keadaan fisik, kondisi kedua ada kondisi keluarga, yang ketiga ada reaksi orang lain terhadap individu, yang keempat tuntutan orang tua terhadap anak, yang kelima jenis kelamin, ras, dan status sosial ekonomi, yang keenam ada keberhasilan dan kegagalan, dan yang ketujuh orang-orang yang dekat dengan individu. Yang selanjutnya itu jenis-jenis konsep diri. Jenis-jenis konsep diri ini dibagi menjadi 4. Yang pertama ada konsep diri dasar, yang meliputi nilai-nilai, kepercayaan dan aspirasi serta persepsi tentang penampilan, kemampuan dan peran status dalam kehidupan. Yang kedua ada konsep diri sementara, yang merupakan konsep diri yang sifatnya hanya sementara saja dijadikan patokan. Yang ketiga ada konsep diri sosial. Konsep diri sosial ini timbul berdasarkan seseorang mempercayai persepsi orang lain tentang dirinya. Yang keempat, konsep diri ideal. Konsep diri ini terbentuk dari pandangan dan keyakinan remaja tentang dirinya yang diharapkan atau yang ingin seharusnya dimiliki. Baiklah, tinjauan pustaka yang kedua yaitu konseling kelompok. Pertama ada definisi konseling kelompok. Konseling kelompok merupakan suatu pemberian bantuan layanan yang dilakukan melalui konseling oleh konselor pada beberapa individu dengan memanfaatkan dinamika kelompok. Konseling kelompok ini dilakukan dengan konselor yang mempunyai permasalahan yang sama dan membutuhkan bantuan segera yang bertujuan untuk mengentaskan permasalahan yang sedang dihadapi oleh anggota kelompok. Yang kedua ada tujuan layanan konseling kelompok. Adapun tujuan layanan konseling kelompok ini, yang pertama, setiap konselor memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang dirinya sendiri dan menemukan dirinya sendiri. Yang kedua, para konselor memperoleh kemampuan untuk berkomunikasi satu sama lain sehingga mereka dapat saling membantu dan menyelesaikan tugas-tugas perkembangan yang sama. Yang ketiga, para konselor memperoleh kemampuan untuk mengatur dirinya sendiri dan mengarahkan hidupnya sendiri. Yang keempat, para konselor menjadi lebih peka terhadap kebutuhan dan perasaan orang lain. Dan yang terakhir, setiap konselor menetapkan tujuan yang ingin mereka capai, yang akan mereka
bersikap dan berperilaku yang lebih konstruktif. Dan selanjutnya ada asas-asas konseling kelompok. Dalam kegiatan konseling kelompok ini terdapat sejumlah asas-asas yang perlu diperhatikan. Yang pertama ada asas kerahasiaan, di mana asas kerahasiaan ini sangat penting karena masalah yang dibahas bersifat pribadi dan setiap anggota kelompok diharapkan bersedia menjaga semua pembicaraan atau tindakan yang ada dalam kegiatan konseling kelompok dan tidak layak diketahui orang lain selain yang mengikuti kegiatan konseling kelompok. Yang kedua ada asas kesukarelaan, di mana kehadiran pendapat, usulan ataupun tanggapan dari anggota kelompok bersifat sukarela tanpa adanya paksaan. Yang ketiga ada asas keterbukaan, di mana konselor harus terlebih dahulu terbuka agar konseling juga dapat terbuka untuk mengutarakan saran, pendapat, dan usulan. Yang keempat ada asas kenormatifan, yaitu setiap anggota harus dapat menghargai pendapat orang lain. Yang kelima ada asas kegiatan, yang mengharuskan konseling berperan aktif dan berpartisipasi dalam mengikuti kegiatan dan konseling kelompok ini. Dan yang terakhir ada asas kekinian, yaitu masalah yang dibahas harus bersifat sekarang. Selanjutnya ada tahapan-tahapan layanan konseling kelompok. Di sini ada 4 tahapan. Yang pertama ada tahap pembentukan, yang kedua ada tahap peralihan, yang ketiga ada tahap kegiatan, dan yang keempat ada tahap penutup. Baiklah, yang selanjutnya ada metodologi penelitian. Yang pertama ada jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode korelasi. Pendekatan kuantitatif ini adalah pendekatan yang dalam usulan penelitian, proses hipotesis penelitian, analisis data dan kesimpulan hingga penulisan menggunakan data numerik termasuk aspek pengukuran, perhitungan serta rumus yang digunakan. Metode korelasi ini juga bertujuan untuk melihat apakah variabel tertentu berhubungan dengan satu atau lebih dengan variabel lainnya. Yang kedua ada variabel penelitian. Penelitian ini menggunakan variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah konseling kelompok dengan divisible X, dan variabel terikat dalam penelitian ini adalah konsep diri yang diberikan simbol dengan Y. Selanjutnya ada definisi operasional variabel. Yang pertama ada konsep kelompok dan konsep diri. Populasi dan sampel penelitian ini adalah populasi dalam penelitian ini adalah siswa-siswi kelas 10 SMA Negeri 2 Indralaya Utara yang berjumlah 100 siswa. Sampel, pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik simple random sampling. Teknik simple random sampling ini merupakan teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Peneliti menggunakan perhitungan secara statistik, yaitu dengan menggunakan rumus Loftin. Dan selanjutnya ada teknik pengumpulan data. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data berupa kuesioner dengan menggunakan skala penelitian berbentuk skala Likert. Baiklah, instrumen penelitian pada penelitian ini menggunakan 2 kuesioner yang disebarkan kepada sampel, yaitu yang pertama ada kuesioner konseling kelompok, dan yang kedua ada kuesioner mengenai konsep diri. Nah, terdapat 2 jenis pernyataan dalam skala Likert, yaitu favorable atau mendukung variabel yang diukur, dan unfavorable, yaitu tidak mendukung variabel yang diukur. Yang selanjutnya yaitu pengujian instrumen. Yang pertama ada uji validitas. Pada penelitian ini menggunakan skala Likert sebagai sumber data penelitian yang perlu dilakukan uji validitas dan uji reliabilitas. Untuk uji validitas skala konseling kelompok dan konsep diri, peneliti menggunakan rumus korelasi produk momen. Yang selanjutnya ada uji reliabilitas. Untuk mengetahui apakah suatu instrumen itu reliable atau tidak, maka harus dapat dihitung koefisien reliabilitasnya. Dalam penelitian ini, uji reliabilitas instrumen menggunakan Cronbach's alpha
Selanjutnya ada teknik analisis data. Yang pertama ada uji normalitas. Dalam penelitian ini, uji normalitas yang digunakan yaitu uji one sample Kolmogorov-Smirnov dengan ketentuan taraf signifikan yaitu 5% atau sebesar 0,005. Yang kedua ada uji linearitas. Untuk menjelaskan uji linearitas ini digunakan teknik analisis test for linearity dengan dibantu aplikasi pengolah data statistik, yaitu Statistical Fixed Force Social Science atau SPSS. Yang selanjutnya ada uji hipotesis. Teknik analisis data ini digunakan untuk melihat kekuatan hubungan antara variabel bebas, yaitu konsep kelompok, dan dengan variabel terikat, yaitu konsep diri. Baiklah, mungkin sekian dulu presentasi proposal penelitian saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Terima kasih dan selamat pagi.